Halo guys, balik lagi sama gue Noval di YouTube channel Koinvestasi. Hari ini kita bakal ngomongin tentang Bitcoin karena harganya sekarang lagi nggak jelas banget, jadi kita cari nih kejelasannya gimana kira-kira pergerakan harganya. Tapi sebelum mulai jangan lupa like, subscribe, dan klik lonceng notifikasi di YouTube channel Koinvestasi. Pertama disclaimer guys, sebelum kita mulai, ini adalah pandangan gue pribadi dan bukan saran atau ajakan untuk investasi atau trading karena resiko ditanggung oleh kalian masing-masing. Plus juga di sini lagi agak hujan sama ada geledek dikit, jadi kalau agak berisik mohon maaf. Nah langsung aja guys, jadi seperti yang kalian tahu sekarang harga Bitcoin lagi naik turun gak jelas. Ini 44.000, 45.000, terus sekarang 40.000, 41.000 dan lain-lainnya. Nah ini tuh sekarang lagi mayoritas lagi pada turun karena emang lagi ada ketegangan geopolitik sama ada beberapa publikasi data dan juga pandangan dari beberapa bank sentral. Nah salah satunya adalah dari Bank Sentral Amerika atau The Fed, dimana The Fed baru aja naikin suku bunga acuan. Kalau misalnya kalian ingat, kalau kita mengacu pada transmisi kebijakan moneter, kalau suku bunga acuan naik harusnya nilai fiat biasanya naik dan juga aset beresiko harusnya turun. Kayak kripto, makanya kenapa sekarang turun, karena minggu lalu baru aja ada publikasi lanjutan mengenai kenaikan suku bunga acuan yang katanya bakal nyampe 2,5% pada tahun ini untuk Amerika, dari awalnya cuma sekitar 0,25%. Nah ini kalau kalian lihat sekarang datanya menunjukkan kalau suku bunga acuan Amerika tuh lagi di 0,5%. Jadi emang sesuai rencananya dan katanya prediksi kedepannya bakal nyampe 2,5% bahkan 2,8% proyeksinya. Jadi ini tuh kenaikan suku bunga acuan yang cukup signifikan, tapi nggak usah khawatir guys. Harusnya kalau misalnya di awal-awal emang aset beresiko biasanya turun, tapi lama-kelamaan dengan orang-orang mulai adjust atau mulai menyesuaikan, harusnya sih kenaikan suku bunga acuan ini bukan jadi suatu hal yang bermasalah lah. Karena biasanya dampaknya di jangka pendek aja, dan jangka menengah ke panjangnya itu biasanya ya udah karena daya beli udah mulai lumayan naik. Kalau daya beli naik berarti perekonomian membaik dan efek suku bunga acuan yang naik juga udah berhasil, dan harusnya daya beli yang naik berarti kemampuan investasi yang juga naik, harusnya aset beresiko mulai naik lagi ke depannya. Bersama suku bunga acuan yang juga naik, beberapa obligasi itu returnnya atau imbalannya juga mulai naik. Karena bisa dilihat nih sekarang lagi rata-rata pada naik nih. Dari surat utang Amerika yang 3 bulan, terus juga 6 bulan, 12 bulan, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, sampai 30 tahun tuh lagi pada naik returnnya. Nah ini tuh maksudnya adalah waktu kadaluarsanya. Jadi kalau kalian beli obligasi kan biasanya dikunci dulu duit kalian, terus nanti dalam periode waktu akan perlahan dikembalikan dan juga dapat returnnya. Nah sekarang tuh returnnya lagi naik, dan ini tuh obligasi perlu diketahui bahwa dia tuh adalah sebuah aset pengaman atau aset yang nggak beresiko lah, karena yang ngejamin tuh negara. Jadinya kalau misalnya obligasi returnnya naik, biasanya tuh aset beresiko turun, makanya sekarang kripto lagi turun, dan ini terjadi bersamaan dengan suku bunga acuan yang juga tadi lagi naik. Di luar dari kondisi keuangan Amerika, sekarang juga ketegangan geopolitik kayaknya menjadi sentimen negatif untuk aset beresiko kayak kripto. Sanksi-sanksi yang diterapkan sama Amerika dan Eropa kepada Rusia itu melibatkan kripto, makanya kripto ikut terseret dan harganya lagi pada turun nih. Nah yang pertama, sekarang tuh lagi ada kabar kalau misalnya Rusia tuh lagi bermasalah lah sama Amerika. Karena intinya orang-orang yang beli obligasi Rusia sekarang nggak bisa mencairkan ke dolar karena sanksi tadi yang membekukan dana tabungan Rusia dalam dolar yang ada di Amerika. Jadinya orang-orang yang mau cairin surat utangnya atau obligasinya ke dalam dolar tuh nggak bisa, makanya sekarang dianggap default atau gagal bayar dari surat utang tadi. Makanya sekarang Rusia dianggap gagal bayar terhadap surat utang atau obligasi yang tadi diterbitkan dalam dolar itu. Nah karena intinya sekarang lagi dibekuin, dan ya dianggap Rusia lagi mulai tegang lagi lah sama Amerika, karena seharusnya ini dana yang nggak nyangkut hubungan perang, tapi ini dibekuin sama Amerika karena ketetapan sanksi tadi. Jadinya sekarang lagi ada ketegangan lagi antara Rusia dan Amerika, yang dua-duanya kalau kita tahu itu adalah dua kubu yang paling besar di dunia, pemimpin dua kubu yang terbesar di dunia lah. Nah bersama kabar ini, Eropa juga lagi nyari masalah nih sama Rusia, karena seperti yang kita tahu Eropa dukungnya Amerika, dan sekarang Eropa atau European Union sendiri lagi ngebekuin semua jasa terkait kripto yang untuk masyarakat Rusia lah intinya. Kenapa kripto dibekuin? Karena tuh orang-orang yang kena sanksi alias Rusia, masyarakat Rusia yang kena sanksi dari fiatnya yang nggak bisa transaksi karena Swift-nya itu diblok sama Amerika, itu tuh lagi beralih ke kripto karena kripto nggak ada yang bisa mensangsikan lah, semuanya decentralized. Nah karena kripto bebas, jadinya masyarakat Rusia tuh untuk menghindari sanksi ini pada transaksi lewat kripto. Nah tapi sekarang
masyarakat Rusia yang ada di Eropa itu lagi dibekuin nih akun-akun kriptonya, makanya sekarang lagi cari masalah lagi dan ketegangan geopolitik lagi lumayan kenceng. Makanya ini sekarang mayoritas kripto lagi pada turun dan aset beresiko juga lagi pada turun. Tapi menurut gue pribadi ini tuh penurunannya nggak bakal terjadi dalam jangka panjang karena sekarang udah ada beberapa data yang menunjukkan kalau kedepannya ini tuh waktu yang baik untuk beli. Tapi balik lagi guys, ini bukan saran atau ajakan untuk investasi atau trading karena ini berdasarkan data yang gue lihat aja. Nah yang pertama guys, jadi gue nemu data dari Twitter namanya Credible Crypto. Ini salah satu crypto analyst yang juga lumayan rame lah. Jadi dia tuh ngelihat heat map atau kayak zona-zona yang dimana whales tuh lagi ngebeli kalau misalnya koreksi. Nah sekarang tuh dilihat, kalau dilihat dari grafiknya itu tuh sekarang banyak order beli di sekitar 40.000 US dollar sampai 39.000 US dollar. Intinya sih sebenarnya tempat belinya tuh rata-rata ada di 44.000 sampai 40.000, tapi sekarang yang paling banyak tuh ada di 40.000 US dollar sampai 39.000 US dollar karena itu pas banget sama support dari daily chartnya juga. Terus dia juga memprediksi kalau misalnya 40.000 US dollar ini adalah tempat pembelian oleh whale-whale yang waktu itu ngebeli di harga 32.000 sampai 38.000 US dollar waktu kemarin atau beberapa bulan yang lalu kita ngalamin koreksi juga. Jadi dia memprediksi kalau misalnya emang ini whale lagi pada ngantri beli, jadinya ada kemungkinan bentar lagi bakal naik. Nah kebetulan banget ada juga analis yang setuju sama pandangan dia dan memberi data lain namanya techdev_52. Ini juga lumayan oke lah. Jadi intinya dia ngasih 3 indikator yang memperlihatkan kalau misalnya Bitcoin dan kripto tuh masih relatif bullish. Yang pertama adalah Bollinger Bands Width. Jadi ini tuh adalah indikator yang memperlihatkan kalau sekarang tuh Bitcoin lagi bullish atau bearish melalui zona dan garis ini. Jadi zonanya ini adalah indikator namanya Kijun Sen dan ini adalah Bollinger Band Width-nya. Nah jadi dia tuh memprediksi berdasarkan weekly chart atau 3 mingguan, bukan 1 mingguan tapi 3 mingguan. Jadi satu candlestick tuh menggambarkan harga pergerakan dalam 3 minggu. Nah jadi dia memprediksi dari pergerakan 2016 sama 2020 di mana dia ngelihat kalau sekarang tuh lagi di kondisi mulai bullish atau awal dari pergerakan yang naik cukup signifikan. Bisa dilihat dari 2016 yang di sini tuh dia naik segini. Terus juga 2020 habis Covid diumumin nih juga naik lumayan signifikan. Terus di sini 2022 katanya bakal terjadi hal yang sama kalau menurut indikator ini. Berikutnya kita masuk ke indikator yang lebih teknis nih. Jadi ini adalah data dari Glassnode yang intinya adalah indikator namanya Entity Adjusted Dormancy Flow. Nah, jadi ini memprediksi Bitcoin sekarang lagi bullish atau bearish berdasarkan jumlah Bitcoin yang di hold yang udah lama nggak ditransaksiin atau yang dormant kalau bahasa Inggrisnya. Biasanya semakin rendah angka ini berarti semakin banyak Bitcoin yang di hold sama whale dan udah lama nggak ditransaksiin, dan biasanya kalau semakin banyak yang hold itu potensi bullishnya semakin tinggi karena berarti nggak semakin banyak yang jualan. Intinya kalau misalnya angkanya semakin rendah dan karena garis hijau ini berarti semakin banyak yang ngehold dan nggak jualan, dan biasanya tekanan jualnya itu udah mulai jenuh atau udah oversold. Nah kalau misalnya udah di sini biasanya tuh kalau ngelihat dari pergerakan sebelumnya harusnya sih bergerak naik, dan sekarang kita lagi ada di zona hijau ini. Jadi TechDev ini memprediksi juga kalau misalnya udah di zona ini harusnya sih kita sekarang bullish dan sekarang tuh adalah waktu yang tepat untuk membeli. Nah terakhir kita juga ngelihat dari market cap altcoins di mana dia menggunakan exponential moving average return. Jadi intinya tuh dia menggunakan indikator yang memprediksi kalau sekarang tuh lagi bullish. Nah kenapa dia memprediksinya tuh berdasarkan pergerakan yang terjadi di 2016, di mana 2016 tuh pergerakannya hampir mirip lah, di mana ada terjadi dip terus dia naik. Terus sekarang lagi dip dan dia prediksi ini udah breakout dari EMA ribbon-nya, terus juga harusnya naik. Nah tapi balik lagi guys, ini data aja dan gue cuma menyampaikan data karena gue pribadi masih relatif belum yakin. Ini kita lihat analisis teknikalnya. Nah kalau misalnya kita lihat dari sisi teknikal, sekarang dari weekly chartnya tuh yang mengkhawatirkan buat gue adalah ini ada evening doji star candlestick pattern yang biasanya bearish. Jadi sekarang ini masih nggak jelas nih pergerakannya, masih rata banget candlesticknya mingguannya. Jadi belum tahu nih bakal naik atau turun karena belum ada pergerakan impulsif lanjutan. Tapi biasanya kalau ada pola candlestick ini harusnya sih bearish dulu. Dan sekarang kalau dari weekly chartnya itu support paling kuat ada di sekitar 35.000 US dollar, di sekitar sinilah. Nah tapi kalau misalnya kita lihat daily-nya sekarang tuh grafiknya masih relatif uptrend dari sekitar Januari 2022 akhir. Nah ini menurut gue pribadi karena emang pas aja naik turun naik turun naik turun, jadi harusnya emang sekarang tuh koreksi normal untuk apresiasi yang lebih tinggi lagi. Jadi kalau misalnya dari daily chartnya harusnya sih support terkuat ada di sekitar 40.000 US dollar yang pas sama data-data yang gue kasih lihat tadi, di mana ada whale yang beli di 40.000 dan juga beberapa indikator yang menunjukkan kalau sekarang masih relatif bullish.
Jadi gitu deh guys, kalau misalnya bullishnya intinya kalau di daily chart sih masih bullish, tapi kalau di weekly chart ya agak mengkhawatirkan, tapi intinya selama 40.000 masih terjaga harusnya sih kita masih bisa dapat pergerakan yang bullish dan sesuai sama indikator dari beberapa analis tadi. Oke deh guys, gitu aja pandangan dari gua. Kalau misalnya ada yang salah langsung aja koreksi di kolom komentar, dan kalau ngerasa bermanfaat jangan lupa like, subscribe, dan klik lonceng notifikasi di YouTube channel Koinvestasi. As always, Koinvestasi semua bisa kripto.